Pemirsa Khazanah, banyak cara orang mengawali harinya. Ada yang melakukannya dengan olahraga agar bugar sepanjang hari. Ada pula yang mengawalinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan masalah pekerjaan. Dan masih banyak orang mengawali harinya agar hari yang akan dijalaninya tetap baik dan positif. Namun ada sebuah cara yang diajarkan Nabi SAW untuk mengawali hari kita, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang dibaca? Nabi SAW mengajarkan doa untuk mengawali harinya dengan membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu-ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu kapan doa ini dibaca? Doa yang agung ini dibaca setelah selesai dari sholat subuh dan termasuk bacaan zikir ba'da sholat, namun dikhususkan pada sholat subuh saja. Ini dikuatkan pula pada redaksi lain dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW membaca fi dubur al-fajri atau di belakang sholat fajar apabila beliau sudah selesai sholat. Mengapa Nabi SAW membaca doa ini untuk mengawali harinya? Dengan dibacanya doa ini oleh Nabi SAW setiap selesai sholat subuh, berarti sudah menunjukkan keutamaan dan keistimewaan doa ini. Isinya doa ini memang sangat luar biasa, berisi arahan seorang muslim dalam mengisi harinya. Artinya untuk mengisi harinya, seorang muslim hendaknya memfokuskan 3 hal ini, agar tidak lepas dari mencari ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan beramal soleh yang diterima. Inilah yang memang dibutuhkan seorang muslim dalam menjalani hari-harinya. Sangat luar biasa, Nabi SAW mengawali permintaan dalam doa ini dengan ilmu yang manfaat, sebelum beliau meminta rizki yang baik dan amal yang diterima. Ini mengisyaratkan dengan ilmu yang manfaat, seorang muslim bisa membedakan antara rizki yang baik, halal, dan yang tidak baik. Bisa membedakan antara amal solih yang diterima dan amal yang tidak solih yang akan tertolak. Karena terkadang seseorang rancu menilainya. Ia mengira mengerjakan amal solih yang akan diterima, padahal hakikatnya tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Terkadang terjadi pula seseorang mengira rizki dan harta yang diperolehnya adalah baik dan bermanfaat, padahal sebenarnya ia buruk dan membahayakan. Dan seseorang tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan membahayakan, yang baik dan yang buruk, kecuali dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Artinya, ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Di dalamnya terkandung makna bahwa ilmu ada 2 macam. Ilmu nafi' atau ilmu yang manfaat dan ilmu yang tak manfaat. Ilmu nafi' atau yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu yang diperoleh seorang muslim yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu manfaat inilah yang sering diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Ya Allah, jadikan manfaat untukku apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa-apa yang manfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu yang manfaat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu mengapa harus meminta rizki yang baik atau yang halal? Makna rizqan thayyiban dalam doa yang diajarkan Nabi SAW adalah rizqan halalan atau rizki yang halal. Ini juga mengisyaratkan bahwa rizki ada 2 bentuk. Pertama, thayyib atau baik, dan rizki khabith atau buruk. Sedangkan Allah Ta'ala adalah thayyib, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepada para rasulnya. Wahai para rasul, makanlah kamu dari yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51.
Makan yang halal akan membantu seseorang dalam beramal soleh. Siapa yang makanannya halal, maka anggota badannya akan terdorong untuk menjalankan ketaatan. Sebaliknya, siapa yang makanannya haram, maka anggota badannya akan terdorong berbuat maksiat, baik ia kehendaki atau tidak, ia tahu atau tidak. Imam Ahmad mengatakan, apabila makanan mengumpulkan 4 perkara, maka ia telah sempurna. Pertama, apabila disebut nama Allah di awalnya, memuji Allah alhamdulillah di akhirnya, banyak tangan yang ikut memakannya, dan diperoleh dari jalan yang halal. Lalu mengapa permintaan itu ditutup dengan permintaan agar amalnya diterima? Makna amalan mutaqabbala adalah amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Amal yang akan mendapat pahala dan ganjaran yang baik darinya. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua amal yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu diterima. Tetapi hanya amal yang soleh saja yang akan diterima. Sedangkan amal disebut soleh apabila dikerjakan hanya untuk Allah semata dan dikerjakan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah dengan doa ini sudah cukup? Doa ini harus diikuti dengan mengusahakan sebab. Jika seseorang meminta ilmu manfaat, maka ia harus mendatangi majelis ilmu, membaca buku, bertanya, dan selainnya. Jika ia meminta rezeki yang baik, maka ia haruslah bekerja, berdagang, dan cara-cara halal lainnya untuk mendapatkan rezeki. Dan jika ia ingin mendapat pahala dari amal solehnya, maka ia harus mengusahakan syarat-syaratnya, yakni ia harus ikhlas dalam beramal dan menyesuaikan amal dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bisa diperoleh dengan mengesampingkan kepentingan dari selain Allah. Ia menguatkan keinginan kepada Allah. Kedua, bisa diperoleh dengan ia memahami ajaran Islam yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ampunan dan rahmat-Nya sehingga melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam.